Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Farlia. Saya dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Syahwala. Jadi, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi SPSS untuk menganalisis output deskriptif. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi SPSS, di mana di SPSS ini ada tampilan data view dan juga variable view. Data view adalah tempat untuk menginput atau mengelola data. Sedangkan variable view ini tempat untuk menginput atau mendeskripsikan variabel. Langsung saja saya akan membuat di bagian variable view. Langsung kita klik, kita buat nama. Kemudian jenis kelamin. Nah, di bagian ini kita tidak boleh menggunakan spasi. Selanjutnya kita buat umur. Kemudian pendidikan. Pendapatan. Terakhir, konsumsi. Nah, setelah kita mengisi di bagian ini, selanjutnya kita akan lanjut di bagian tipe. Di bagian nama, tipe ini tidak numerik. Karena apa? Numerik ini merupakan variabel yang berbentuk angka, sedangkan nama itu berbentuk huruf. Jadi kita ubah menjadi string. Oke. Kenapa harus menggunakan string? Ini adalah variabel yang bukan berbentuk angka. Nah, untuk di bagian di jenis kelamin, umur, pendidikan, pendapatan, dan konsumsi ini tetap menggunakan numerik. Karena ini terdapat angka. Untuk selanjutnya, ada variabel width. Width ini merupakan penentuan seberapa panjang data yang akan kita input. Misalnya di bagian nama kita panjang, kita buat saja untuk contohnya, kita menggunakan 20 huruf atau karakter nama kita. Soalnya ada desimal. Desimal ini angka di belakang koma. Namun kita tidak menggunakan angka di belakang koma, jadi ubah saja menjadi 0. Kita ubahkan saja semua menjadi 0. Untuk selanjutnya ada bagian variabel label. Nah, di label ini kita bisa menggunakan spasi. Tanya kita buat nama responden. Terus jenis kelamin. Untuk selanjutnya ada bagian value. Value ini merupakan pengelompokan data. Nah, di sini kita akan mengelompokkan jenis kelamin. Kita klik saja di bagian value ini kita buat 1, terus di label kita buat profil. Kita add, terus untuk value yang kedua nih kita buat perempuan. Angka 1 ini menandakan laki-laki, sedangkan angka 2 ini menandakan perempuan.
Kemudian kita klik OK. Nah, untuk di bagian umur, kita tidak mengelompokkan karena umur itu banyak. Jadi kita buat di bagian pendidikan. Kita buat pendidikan value 1 SD. Terus add. Terus yang kedua SLTP. Ketiga SPA. Terus yang keempat kita buat D3. Yang kelima D1. Terus kita klik add. Kita oke kan. Di bagian value pendapatan dan konsumsi ini kita tidak mengubahnya. Sama hal dengan umur. Karena mereka ini merupakan sebuah skala rasio. Jadi untuk di bagian selanjutnya adalah missing. Kita di sini buat di bagian pendapatan dan konsumsi. Kita buat ini. Kita buat di script missing. Kita berikan 999. Oke. Nah, kenapa kita harus memberikan angka 99? Karena kemungkinan ada si responden tidak memberitahukan data ini. Jadi kita harus menggunakan kode supaya nanti tidak bermasalah atau tidak kosong. Misalnya ada di bagian kolom. Kolom ini sama seperti di bagian width. Gunanya dia untuk menjadikan atau melebarkan kolom yang diperlukan, menyediakannya. Kita buat saja 15, bagian ini kita buat 10. Untuk selanjutnya ada di bagian variabel like ini, bagian left ini. Left ini merupakan rata kiri, right ini merupakan rata kanan, dan ada center, rata tengah. Kita di sini menggunakan center saja supaya nanti lebih rapi. Kita ubah saja. Untuk di bagian measure ini, bagian nama kita gunakan nominal. Kenapa harus nominal? Karena bagian nama ini dia merupakan suatu objek. Di bagian jenis kelamin, kita juga menggunakan nominal. Terus di bagian umur, kita menggunakan scale. Kenapa harus menggunakan scale? Karena umur ini merupakan data yang berskala rasio. Untuk pendidikan, kita menggunakan ordinal. Kenapa harus menggunakan ordinal? Karena pendidikan merupakan data yang bertingkat. Contohnya seperti dari SD sampai S1. Nah, itu bertingkat. Jadi kita menggunakan ordinal. Untuk pendapatan dan konsumsi, kita tetap menggunakan skala. Sama halnya dengan umur, karena terdapat skala yang berasio. Nah, di bagian variable view ini sudah selesai kita buat. Jadi kita lanjut di bagian data view. Nah, tampilannya seperti ini. Data view ini data yang telah kita buat sebelumnya melalui Microsoft Excel, yaitu data deskriptif.
Sebelum membuat output deskriptif, maka terlebih dahulu kita buat data di Microsoft Excel. Jadi untuk data deskriptif itu saya sudah membuatkan terlebih dahulu. Di sini saya tinggal kopikan saja. Nah, beginilah tampilan pada data view. Ini data deskriptif yang sudah kita buat di Microsoft Excel sebelumnya. Nah, untuk melihat tampilan seperti ini, kita bisa klik ini, value label. Untuk membuat output deskriptif, kita menggunakan analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, lalu kita pilih deskriptif. Di sini sebelumnya dapat kita pilih yang mana saja dan bebas untuk membuat output deskriptif, tetapi di sini membuat output deskriptif, saya memilih bagian umur, pendapatan, dan konsumsi. Kemudian kita klik option. Nah, di bagian ini tinggal kita centang semua. Kemudian kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, seperti inilah tampilan output deskriptif statistik. Jadi beginilah tutorial cara membuat output deskriptif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.